Ustadz, ana sadar manusia punya banyak kekurangan. Ana minta nasihat tentang sikap Rasulullah kepada istrinya. Bagaimana menasihati istri terkait sifat jeleknya tanpa membuat dia sedih? Apakah ana cukup diam, bersyukur dengan sifat jelek ini dan berdoa kepada Allah untuk kebaikannya? Tidak. Kalau anda sayang kepada istri, nasihat. Di antara anda bersabar dan juga menasihati, ya. Ya, bersabar dan juga menasihati, ya. Jadi bersabar itu bukan hanya pasrah, ingat ya. Makanya dikatakan Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Ya. Kata Allah, bersabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana para rasul ulul azmi yang bersabar. Ulul azmi itu adalah orang-orang yang memiliki tekad. Ini dalil bahwasanya kesabaran digabungkan dengan tekad. Jadi anda bersabar tapi bukan pasrah, berusaha. Bersabar istri misalnya memiliki akhlak yang buruk, tapi nasihati dia. Pilih waktu-waktu yang tepat untuk menasihati istri. Contoh misalnya ngobrol sebelum tidur sambil mijit-mijit istri, ya. Jangan pas lagi marah kemudian anda nasihati, susah untuk dia terima. Tetapi pasti lagi tenang, lagi berdua-duaan, lagi mijit-mijit istri, lagi makan berdua, mungkin masak Indomie makan bareng misalnya. Nasihati. Kalau dia marah, biarin aja, tapi tetap anda lembut. Meskipun dia marah akan masuk di filenya. Ya. Terkadang tidak semua orang bisa nerima langsung. Terkadang dia baru nerima belakangan. Ini terjadi di zaman Nabi SAW. Nabi menasihati sebagian orang, di depan Nabi dia tidak terima, tapi belakangan dia kemudian masuk Islam. Ya. Dan terjadi juga sebagian orang kita nasihati, di depan marah-marah dia, biarin aja. Lama-lama dia berubah, karena sudah masuk ke dalam file otaknya. Jadi masalah istri memang harus banyak sabar, ya. Makanya Rasulullah SAW mewanti-wanti dalam banyak ayatnya, dalam banyak hadisnya. Kata Rasulullah SAW, "Istausu bin nisa'i khairan." Hendaknya kalian saling mewasiatkan untuk berbuat baik kepada istri. Ya, fa innahunna khuliqna min dhila. Kenapa? Kata Nabi, mereka diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna awja syai' fi dhila a'lahu. Dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian atas. Sebagian ulama menafsirkan karena yang paling bengkok itu lisannya perempuan. Ya. Kalau ngomong terkadang menyakiti suaminya, terkadang tidak dipikirkan terlebih dahulu, perasaannya lebih didahulukan dan macam-macamnya. Ya. Jadi suami harus bersabar. Bersabar, ya. Anda jalankan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau mau nasihati dengan cara yang baik, jangan dengan suara yang keras, ya, dengan dari hati ke hati, dengan senyum, dengan senyuman, ya. Apakah orang yang menisbatkan nikmat bukan dari Allah berbuat syirik? Iya, syirik kecil. Kalau bukan karena dokter saya mungkin sudah meninggal, kalau bukan karena polisi mungkin saya sudah dirampok, ini syirik kecil, syirkul alfaz. Tentu dia tidak meyakini tersebut, dia yakini yang menolong adalah siapa? Allah. Tetapi Rasulullah SAW ingin kita bersyukur bukan cuma di hati, di lisan pun kita disuruh bersyukur. Maka seorang yang menisbahkan keberhasilannya atau keselamatan dia kepada selain Allah, maka itu syirik kecil. Syirik kecil. Secara hukum asalnya adalah syirik kecil. Pak Ustaz, tadi kan Pak Ustaz bilang kalau kita bersyukur itu harus banyak berzikir. Bolehkah berzikir saat sedang kajian tapi zikirnya hanya sebatas kita sendiri yang mendengar? Dan bolehkah berzikir saat sedang apa saja? Ya, selain di toilet. Terima kasih, mohon penjelasan. Iya. Kita waktu menghadiri kajian, ya, sebaiknya kita konsentrasi, ya. Kalau ternyata zikir kita mengganggu konsentrasi kita, maka ini mengganggu tujuan dari apa?
kajian, ya. Oleh karena tatkala orang menghadiri khutbah Jumat, jangan berzikir sendiri, karena dia sedang mendengar zikir. Fas'au ila dzikrillah. Khutbah Jumat itu zikir. Ya, khutbah Jumat apa? Zikir. Maka dia karena itu mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau dia bisa hatinya bisa dua sambil berzikir bisa ikut pengajian ya enggak apa-apa, enggak ada yang larang ya. Tapi sebaiknya konsentrasi ya, karena para ulama dahulu waktu menghadiri kajian mereka mendengar dengan baik, karena ilmu itu butuh untuk diresap, untuk dipahami ya, untuk dicari apa yang tidak dipahami, untuk ditanyakan ya. Adapun di mana-mana silakan berzikir. Di antara ibadah yang pahalanya banyak yang dilalaikan oleh banyak orang adalah zikir. Zikir itu ibadah yang paling mudah. Anda jadi mobil berzikir, subhanallah, astagfirullah, alhamdulillah ya. Anda di pesawat bisa berzikir, di mana saja bisa berzikir. Namun banyak orang yang tidak berzikir. Kalau saya di Arab Saudi, saya sering dengar orang banyak berzikir. Orang tua sambil jalan astagfirullah, astagfirullah, sambil jalan ada yang ya subhanallah, alhamdulillah. Kita dengar dia berzikir. Ya, banyak. Di sini ibadah seperti itu kurang hidup, ya, kurang hidup ya. Kenapa? Terkadang kita malu mau berzikir ya. Ya, kita saja kalau saya nemani syekh misalnya dalam mobil, berzikir syekhnya. Subhanallah, alhamdulillah, kita dengar berzikir. Kita kalau dalam mobil mau berzikir enggak enak, ngobrol ya teman, ngobrol, zikir pagi lewat, zikir petang lewat, ya, ngobrol terus. Ya. Mau kita berzikir diajak ngobrol terus sama teman, ya. Mau kita berzikir sendiri enggak, tapi kalau masing-masing berzikir ya alhamdulillah. Kita berzikir, teman yang lain ngerti, ikut juga berzikir. Maka jangan pekeuh untuk berzikir. Nanti insya Allah dia tahu, ya. Ya. Kadang-kadang saya bawa sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, subhanallah, subhanallah. Ustaz saya mau tanya. Subhanallah, subhanallah. Ustaz saya mau tanya. Iya, apa pertanyaanmu? Enggak enak terkadang saya bilang, maaf saya masih zikir, jangan diganggu. Tapi terkadang kasihan mungkin dia punya keperluan apa-apa, ya. Ya udah saya stop zikir saya, kemudian saya jawab pertanyaannya. Ustaz, pada saat tidur ruh itu di mana? Para ulama menjelaskan bahwasanya ruh masih dalam jasad, tetapi ruh itu entah kemana-mana, tapi dia masih punya hubungan dengan apa? Jasad. Karena kalau ruh tersebut lepas dari jasad, kata para ulama itu meninggal dunia. Ya. Tapi hakikat ruh waktu sedang berjalan tatkala sedang tidur kemana-mana kita tidak tahu. Ya. Tapi para ulama menjelaskan ruh itu di jasad, tapi dia bisa menerawang kemana-mana, tetapi tetap masih ada di jasad. Bagaimananya wallahu alam bisawab. Demikian saja para hadirin dan hadirat, mohon maaf ya banyak pertanyaan yang belum bisa saya jawab karena keterbatasan ilmu, ya bisa ditanyakan kepada ustadz yang lain. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan urgen, kalau bisa langsung bertanya kepada ustadznya, karena sebagian pertanyaan butuh perincian, butuh penjelasan lebih jauh, ya tidak mungkin dijawab di forum seperti ini ya. Demikian kajian kita pada kesempatan siang hari ini. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mengingatnya dan bisa baik beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.